Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Aulia Praha dengan NIM 1901 20 20 1044 dari jurusan Teknik Elektro. Nah, di video kali ini saya akan membuat sebuah materi penjelasan ya. Langsung saja kita masuk ke slide pertama. Nah, di sini ada pembahasan ya. Di pembahasan yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian transistor bipolar, dan yang kedua ada karakteristik transistor bipolar, dan yang ketiga ada prinsip kerja transistor bipolar ya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian transistor. Nah, transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung atau switching, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, atau sebagai fungsi lainnya. Transistor dapat berfungsi semacam keran listrik, di mana berdasarkan arus inputnya atau BCT atau tegangan inputnya FET ya. Nah, di transistor ini dia memakai semikonduktor ya, dimana kita tahu bahan semikonduktor itu antara lain silikon dan germanium ya. Lanjut, dan tegangan FET memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya ya. Memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya. Nah, ini adalah contoh gambar transistor ya. Nah, di mana kita tahu transistor itu memiliki 3 kaki ya, yang yaitu E, B, C, di mana E itu sebagai emitor, B itu sebagai basis, dan C itu sebagai kolektor ya. Oke, lanjut. Nah, transistor bipolar. Nah, transistor bipolar atau nama lainnya adalah transistor dwikutub adalah jenis transistor paling umum digunakan dalam dunia elektronik. Di dalam transistor ini terdapat 3 lapisan material semikonduktor yang terdiri dari 2 lapisan inti, yaitu lapisan PNP dan lapisan NPN ya. Nah, transistor bipolar juga memiliki 3 kaki yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu basis, kolektor, dan emitor ya. Nah, perbedaan antara fungsi dan jenis transistor ini terlihat pada popularitas, pemberian tegangan, bias, dan arah arus listrik yang berlawanan. Nah, ini adalah contoh simbolnya ya, NPN dan PNP. Nah, kalau NPN ini adalah negatif positif negatif, dan PNP ini adalah positif negatif positif. Nah, bisa kita lihat kalau di sebelah sini ya. Kalau NPN ini jarumnya ini ke keluar ya. Sedangkan kalau PNP ini jalurnya ke dalam. Nah, bisa kita lihat ya, kalau PNP kayak ini positif negatif positif, di mana negatifnya di tengah, sedangkan kalau NPN negatif positif positifnya di tengah ya. Ini contoh simbolnya seperti ini, jarum tanda panahnya ini keluar, sedangkan kalau yang PNP tanda panahnya ini masuk ke dalam ya. Oke. Nah, ini contoh gambarnya bisa kita lihat, ini ada kakinya, ada 3 kaki. Oke. Next, dan fungsi transistor. Nah, transistor dapat berfungsi semacam keran listrik, di mana berdasarkan arus inputnya BJT atau tegangan inputnya FET memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya. Pada umumnya transistor memiliki terminal, yaitu basis, emitor, dan kolektor ya. Nah, di sini adapun fungsi dari kakinya itu sendiri adalah di mana fungsi basis, kaki basis ini berfungsi untuk mengatur jalannya arus elektron dari emitor ke kolektor sehingga mempengaruhi kerja dan fungsi dari transistor tersebut. Yang kedua, fungsi kaki emitor berfungsi sebagai gudangnya elektron atau tempat berkumpulnya elektron sebelum dialirkan ke kolektor dan basis ya. Sedangkan yang ketiga itu adalah fungsi kaki kolektor sebagai tempat pengumpulan elektron yang telah diatur oleh basis, sehingga tidak heran kita kadang merasakan kalau sebuah transistor saat bekerja terasa hangat atau bahkan panas, karena hal tersebut terjadi akibat elektron yang terkumpul di kolektron terlalu besar sehingga sebagai terkonversi keluar sebagai panas ya, sehingga sebagian terkonversi keluar sebagai panas. Nah, bisa kita lihat ini kakinya emitor, basis, dan kolektor ya. Oke. Lanjut, jenis-jenis transistor. Yang pertama, transistor mempunyai 3 jenis, yaitu yang jenis pertama, 1 uni-junction transistor atau UJT. Yang kedua, field effect transistor atau FET. Yang ketiga adalah MOSFET.
Nah, yang pertama saya akan jelaskan tentang Uni-Junction transistor ya. Uni-Junction transistor atau UJT adalah transistor yang mempunyai satu kaki emitor dan dua basis. Kegunaan transistor ini adalah terutama untuk switch elektronik atau saklar elektronik. Nah, dan ada dua jenis UJT, ialah UJT kanal N dan UJT kanal P. Nah, contohnya seperti ini ya. Bisa kita lihat kalau kanal N ini dia tanda panahnya ke dalam ya. Nah, bisa kita lihat di sini ada emitor dan ada dua basis, B1 dan B2 ini basisnya. Sedangkan kalau yang kanal P dia tanda panahnya keluar ya. Bisa kita lihat ini sama-sama juga mempunyai dua basis ya, emitor dan dua basis, B1 dan B2. Nah, ini contoh transistor UJT-nya ya. Oke, lanjut. Nah, yang kedua field effect transistor atau FET. Nah, bisa kita lihat transistor efek medan atau FET, field effect transistor, merupakan jenis transistor yang juga memiliki tiga terminal yang masing-masing diberi nama D itu drain, S itu source, dan G itu gate. Nah, cara kerja transistor ini adalah mengendalikan aliran elektron dari terminal source ke drain melalui tegangan yang diberikan pada terminal gate ya. Nah, perbedaan antara transistor bipolar dan transistor FET adalah jika transistor bipolar mengatur besar kecilnya arus listrik yang melalui kaki kolektor ke emitor atau sebaliknya melalui seberapa besar arus yang diberikan pada kaki basis, sedangkan pada FET besar kecilnya arus listrik yang mengalir pada drain ke source atau sebaliknya adalah dengan seberapa besar tegangan yang diberikan pada kaki gate. Ini kalau yang field effect transistor ya. Nah, ini adalah contoh simbolnya, bisa kita lihat. Di sini ada tiga terminal juga, sama transistor itu ada tiga terminal, tapi kalau yang ini berbeda. Kalau D ini bagian D-nya ini bisa kita lihat, D ini drain, dan S ini source, dan G ini gate. Ini kalau yang kanal N ya, sedangkan kalau yang kanal P sama juga memiliki tiga terminal, tetapi bedanya kalau di kanal N ini posisi gate-nya ini tanda panahnya ini masuk ya, sedangkan kalau kanal P dia tanda panahnya keluar. Bisa kita lihat perbedaan antara kedua ini. Nah, ini contoh transistornya dari field effect transistor ya. Oke, next. Yang ketiga adalah MOSFET. Nah, di sini adalah MOSFET suatu jenis FET yang mempunyai satu drain, satu source, dan satu atau dua gate. MOSFET mempunyai input impedance yang sangat tinggi. Mengingat harga yang cukup tinggi, maka MOSFET hanya digunakan pada bagian-bagian yang benar-benar memerlukan. Penggunaannya misalnya sebagai RF amplifier pada receivers untuk memperoleh aplikasi yang tinggi dengan desah yang rendah. Dalam pengemasan dan perakitan dengan menggunakan MOSFET, perlu diperhatikan bahwa komponen ini tidak tahan terhadap elektrostatik. Mengemasnya menggunakan kertas timah, pemateriannya menggunakan jenis solder yang khusus untuk pematerian MOSFET. Seperti halnya pada FET, terdapat dua macam MOSFET, ialah kanal P dan kanal N ya. Ini penjelasan dari MOSFET ini sendiri. Nah, di sini ada simbolnya, di mana di sini kanal N dan kanal P. Nah, bisa kita lihat di sini mempunyai G-nya ini ada dua ya. Nah, bisa kita lihat sendiri ya, dual gate ini ada dua, di sini ada D sama S, dan di sini G1 sama G2. Nah, bisa kita lihat tanda panahnya ini berbeda ya, setiap kanal N dan kanal P-nya ya. Nah, ini contoh transistor dari MOSFET-nya sendiri, seperti ini gambarnya. Oke, lanjut ke konstruksi transistor bipolar ya. Nah, bisa kita lihat di sini ada emitter, bus, dan kolektor ya. Nah, di sini emitter sama seperti ini ya. Nah, di sini emitter ini sebagai pemancar atau pembawa muatan berasal ya. Jadi emitter ini sebagai pemancar atau pembawa muatan berasal, dan sedangkan kolektor ini adalah sebagai pengumpul. Nah, jadi pembawa muatan yang berasal dari emitter itu ditampung pada kolektor ya. Nah, fungsinya bus ini sendiri adalah sebagai dasar atau sebagai elektroda pengendalinya ya. Elektroda mengendalinya. Nah, jadi bisa kita lihat ini sebuah konstruksi transistor bipolar. Dan tadi emitter ini sebagai pemancar atau pembawa muatan berasalnya, sedangkan kolektor ini sebagai pengumpul dan bus ini sebagai pengendalinya ya. Oke, lanjut. Oke, masuk kita ke karakteristik transistor bipolar. Nah, di sini ada karakteristik transistor bipolar. Di karakteristik transistor bipolar ini terdapat tiga daerah titik kerja transistor ya. Nah, di mana yang pertama ini adalah titik cut off,
Yang kedua di sini ada titik saturasi atau titik jenuh. Yang ketiga ini adalah titik aktif transistor ya. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu dulu. Nah, saya akan menjelaskan dari titik cut off yang pertama. Nah, di titik cut off yang pertama ini adalah bisa juga disebut titik mati transistor ya, atau transistor dalam keadaan mati atau tidak ada terhubung dengan arusnya ya. Kalau titik ini cut off ini sendiri. Sedangkan kalau titik saturasi atau jenuh, ini ke titik cut off di sini ya. Nah, sedangkan kalau titik saturasi atau jenuh, nah di mana kaki kolektornya dan emitor ini short circuit. Jadi arus yang mengalir dari kolektor ke emitor nilainya maksimum ya. Ini bisa kita lihat di sini ada gambarnya. Nah, ini tadi kalau saturasi ini short circuit, jadi arus yang mengalir dari kolektor ke emitor ini nilainya adalah maksimum. Nah, sedangkan kalau yang titik yang garis panjang ini disebut dengan daerah aktif transistor, di mana ini terletak antara titik cut off dan titik saturasi ya. Nah, titik aktif kerja transistor ini biasanya berfungsi sebagai atau digunakan sebagai penguat sinyal ya di titik ini, titik aktif transistor ya. Oke, lanjut. Nah, itu adapun prinsip kerja transistor. Nah, di transistor ini sendiri terbagi dua kategori utama yang menentukan konsep kerja yang berbeda, yaitu bipolar junction transistor atau BJT dan feed effect transistor atau FET ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Transistor bipolar, cara kerjanya dinamakan seperti itu karena kanal konduksi utamanya memakai dua polaritas pembawa muatan elektron dan lubang. Untuk membawa muatan atau arus listrik di dalam BJT, arus listrik utamanya harus melewati satu daerah atau lapisan pembatas yang dinamakan depth lesion, dan juga ketebalan dari lapisan ini bisa diatur dengan kecepatan tinggi dengan maksud untuk mengatur aliran arus utama tersebut. Sedangkan kalau yang FET, yakni hanya memakai satu jenis pembawa muatan elektron atau hole, tergantung dari tipenya FET saja. Nah, di dalam FET arus listrik utamanya mengalir dalam satu kanal konduksi sempit dengan depletion zone sisinya. Lalu ketebalan dari daerah perbatasan ini bisa diubah dengan perubahan tegangan yang diberikan untuk mengubah ketebalan kanal konduksi tersebut. Ini prinsip kerja transistor ya. Nah, adapun materi yang saya buat, saya mengambil dari sumber referensinya, terdapat 4 sumber referensi, bisa kita lihat sendiri ya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Apabila banyak kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.